Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalin Suyuti, kelas 4 IDN 11 Universitas Gunerma. Di sini ada tabel pada soal balance incomplete coefficient dengan ada 4 pertanyaan, yaitu ada tentukan yang pertama, tentukan jumlah pasangan perlakuan dari eksperimen di atas. Yang kedua, ada tentukan banyak penelitian eksperimennya. Yang ketiga, ada lakukan uji hipotesis bahwa ada pengaruh dari persentase konversi dari methyl glucose terhadap monofil isomers, dan yang terakhir ada lakukan interpretasi dari hasil penelitian yang telah Anda lakukan. Untuk langkah yang pertama yaitu untuk mencari treatment blok K, R, dan lambda. Untuk treatment di sini sebagai tekanan, berarti ada 5 kali, ada 5 treatment, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi treatment di sini ada 5. Untuk blok sebagai pengerjaan, berarti ada 10 kali pengerjaan, berarti ada 10 blok. Dan untuk K sendiri, yaitu banyaknya treatment yang terdapat pada masing-masing pengerjaan. Sebagai contoh, K di sini 3 didapat dari, semisal dari blok pertama ada 1, 2, 3, ada 3 kali pengerjaan, dan yang dari blok kedua ada 3 kali pengerjaan dari 19, 46, 45, berarti ada 3 kali pengerjaan. Untuk R sendiri sebagai pengulangan pada treatment tersebut. Ini sebagai contoh, ada treatment 250 ini. Ada 6 kali pengulangan. Yang pertama itu ada 16, 19, 20, 13, 21, 24. Berarti ada 6 kali pengulangan. Untuk lambda di sini 3. 3 didapatkan dari pasangan yang ada pada tabel di sini. Sebagai contoh, pasangan di 250 dan 325. Yang pertama itu ada 16 sama 18 pada blok yang 1. Selanjutnya ada 13 dan 13 pada blok 7. Dan yang terakhir pada 24 sama 10 pada blok 9. Berarti ada 3 pasangan di treatment 250 dan 325. Untuk mencari Q1 ini didapatkan dari total pada treatment 250 ini 113, lalu dikurangi 1/3, lalu dikali dengan total pada treatment 250, berarti ada 66 ditambah 110 ditambah 84 ditambah 60 ditambah 103 ditambah 84, dan sisa total pada blok ini tidak dihitung dikarenakan tidak dilakukan treatment pada treatment 250 ini. Dengan hasil pada Q pertama itu ada minus 56. Untuk mencari Q2 sampai Q5 halnya sama saja untuk mencari Q1. Untuk mencari sum square total dengan cara pangkatkan isi tabel, semua isi tabel dari 16 pangkat 2 lalu dijumlah 16 pangkat 2 lalu dijumlahkan dengan 18 sampai dengan 37 pangkat 2 lalu dikurang dengan total dari keseluruhan 950 pangkat 2 dibagi dengan 30 didapat dengan data yang ada di tabel tersebut. Dapatkan dengan hasil pada sum square total yaitu 5.576
667. Untuk SS block sum square block ini didapatkan dari total pada blok tersebut, didapatkan dari hasil pangkat dan penjumlahan pada total blok, lalu dikurangin total keseluruhan pada tabel tersebut, lalu dipangkatkan, lalu dibagi 30 dengan hasil 1394,667. Untuk sum square treatment didapatkan dari untuk mencari sum square treatment ini, kita menghitung dari hasil dari Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. 3 dikali dengan semua Q yang ada, dijumlahkan, lalu untuk dengan total 3.688,538. Untuk sum square errornya tinggal dikurangin dari hasil dari atas ke bawah. Hasil dari sum square total, hasil dari dikurangi dengan hasil sum square block, lalu dikurangi dengan hasil dari sum square treatment dengan hasil 493.422. Untuk mencari treatment untuk sum square ini, tinggal ambil dari di atas karena sudah dihitung 3000 blok pada sum square, kali sama aja pada yang di atas. Untuk error sama saja 493.422. Untuk total hasil dari seluruh yaitu berarti 556,667. Untuk degree of freedom atau DF didapatkan hasil dari total pada treatment lalu dikurangi 1. Berarti untuk mencari derajat bebas pada treatment, 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Untuk blok 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Untuk error sendiri, untuk mencari error sendiri yaitu 30 dikurang treatment, lalu dikurang blok, lalu ditambah 1 dengan hasil 16. Dan untuk total dari keseluruhan penjumlahan dari keseluruhan derajat bebas, hasil dari derajat bebas pada treatment dijumlahkan dengan hasil derajat bebas pada blok dijumlahkan dengan error, didapat 29. Untuk mean square sendiri didapatkan dari sum square dikurangi derajat bebas. Untuk treatment didapatkan mean square-nya 922,144444. Dan untuk blok didapatkan dari sum square dikurangi degree of freedom dengan hasil 154,962963. Dan untuk error yaitu 30,83888889. Nah, untuk mencari F sendiri, MS pada treatment
dibagi dengan error, didapatkan hasil 29,902. Untuk di sini menggunakan alfa 0,5 dengan F 0,05 dibagi dengan 4/16 dengan hasil 301. Nah, untuk H0-nya tidak ada pengaruh tekanan terhadap persentase konversi dari methyl glucose terhadap monofil isomers. Dan untuk H1-nya terdapat pengaruh tekanan terdapat persentase konversi dari methyl glucose terhadap monofil isomers. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.